Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semua semoga sehat, selalu diberi kekuatan iman. Mari kita selalu belajar dan belajar. Kali ini kita belajar tentang malaikat. Allah selalu mengawasi hamba-hambanya dengan beberapa cara pengawasan Allah terhadap manusia khususnya. Ada 3 cara, antara lain yang pertama, Allah melakukan pengawasan secara langsung karena zat Allah melakukan dengan kemaha melihatnya atau maha mengetahui. Allah dapat mengetahui semua kejadian di alam semesta ini. Pengawasan yang kedua adalah mengetahui semua kejadian dengan cara melalui malaikat, sehingga malaikat diberi tugas oleh Allah untuk mengawasi manusia. Yang ketiga, Allah melakukan pengawasan melalui diri manusia itu sendiri, yaitu melalui hati orang-orang yang beriman. Kemudian sebelum kita jauh melangkah ke sana, sedikit kita berikan gambaran yang akan kita bahas tentang malaikat atau iman kepada malaikat. Nanti akan kita bahas tujuan, kemudian peta konsep, memahami pengetahuan iman dan perilaku terhadap malaikat. Serta yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu mampu siswa atau peserta didik menjelaskan tanda-tanda beriman kepada malaikat. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perilaku sebagai cerminan beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan yang akan kita capai. Kemudian ini peta konsep secara sederhana yang akan kita pelajari dari pengertian, tanda-tanda, nama, perilaku, serta malaikat yang mendoakan dan melaknat manusia. Apa saja? Mari kita ikuti. Jangan sampai ketinggalan. Sebelum kita melakukan kajian selanjutnya, salah satu dasar dari iman kepada malaikat adalah Al-Baqarah ayat 30. Mari kita baca bersama-sama agar kita mampu mengetahui makna dan isi kandungan dari dasar hukum beriman kepada malaikat. Silakan dibaca. Kita bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni la ta'lamun. Silakan cermati apakah ada yang salah dalam membaca. Kalian bisa menirukan atau membaca sendiri. Pengertian iman pada malaikat. Malaikat bentuk jamak dari kata malak yang berarti menyampaikan sesuatu. Berarti beriman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati
Allah menciptakan makhluk gaib yang bernama malaikat, diciptakan dari nur yang tidak pernah durhaka dan selalu taat pada perintah-perintahnya. Itulah pengertian, salah satu pengertian daripada iman bermalaikat. Kemudian penciptaan dan wujud malaikat. Tadi sudah dijelaskan dalam pengertian bahwa malaikat diciptakan Allah dari cahaya atau nur. Sesuai dengan hadis Muslim, Rasulullah bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Kemudian wujud daripada malaikat adalah malaikat merupakan makhluk gaib. Sebagai makhluk gaib, wujud malaikat tidak dapat dilihat atau tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia, kecuali jika manusia menampilkan diri dalam rupa tertentu seperti rupa manusia yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat 69. Kemudian kita diperintahkan untuk beriman kepada malaikat. Sesuai dengan Quran Al-Baqarah ayat 285, Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Inilah salah satu perintah kita mengimani, jangan sampai kita kufur karena tidak beriman kepada malaikat. Al-Baqarah ayat 285. Selanjutnya, tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat. Kita bahas bahwa malaikat adalah salah satu, iman pada malaikat adalah salah satu rukun iman. Dan yang harus kita yakini, kita percayai, dan kita benarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat adalah benar-benar ada. Apa saja tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat? Yang pertama, semakin meyakini kebesaran, kekuatan, dan kemahakuasaan Allah. Yang kedua, bersyukur kepadanya karena telah menciptakan malaikat untuk membantu kehidupan manusia dan jin. Yang ketiga, menumbuhkan cinta kepada amal solih karena mengetahui ibadahnya malaikat. Yang keempat, malaikat takut bermaksiat karena meyakini berbagai tugas malaikat seperti mencatat setiap perbuatan manusia, mencabut nyawa, serta menyiksa di neraka, dan lain-lain. Masih banyak lagi tugas-tugas malaikat yang belum tentu kita ketahui. Yang kelima, cinta kepada malaikat. Karena kedekatan ibadahnya kepada Allah dan malaikat juga senantiasa mendoakan manusia. Yang keenam, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan mempercayai adanya malaikat berarti juga mempercayai kekuasaan Allah. Yang terakhir, tidak mempersatukan Allah dengan apapun di dunia ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat dan tugas malaikat. Apa saja sifatnya? Yang pertama, menampakkan dalam bentuk manusia. Jadi malaikat mampu
berubah wujud menjadi manusia sesuai dengan kehendak Allah. Dijelaskan juga dalam Al-Quran surat Az-Zariyat 57. Yang kedua, tanpa jenis kelamin. Di malaikat dijelaskan dalam Al-Quran As-Saffat ayat 150, yang artinya, atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Itulah dasar bahwa malaikat tidak berkelamin. Yang ketiga, tidak makan dan tidak minum. Sesuai Al-Quran Al-Zariyat ayat 28. Yang keempat, selalu beribadah. Dijelaskan dalam Al-Quran Al-Anbiya ayat 20, mereka selalu bertasbih. Malam dan siang tiada henti-henti. Di malaikat selalu beribadah kepada Allah. Yang kelima, memiliki sayap. Allah berfirman pada surat Al-Fatir ayat 1 yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3, 4 bahkan lebih dari itu. Yang keenam, tidak pernah melakukan perbuatan maksiat dan dosa sesuai dengan Al-Quran An-Nahl ayat 50. Mereka takut kepada Allah, mereka yang di atas mereka, dan melaksanakan apa yang diperintahkannya. Selanjutnya kita bahas tentang tugas malaikat. Ini sudah mungkin paham kalian apa saja tugas malaikat. Yang 10 kita wajib mengetahuinya biar kita lebih kuat, mantap imannya. Yang pertama, malaikat Jibril. Nama lain dari malaikat Jibril adalah Ruhul Qudus. Dijelaskan dalam An-Nahl ayat 102, dan nama lain daripada malaikat Jibril adalah Ruhul Amin. Yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah pada Nabi dan Rasulnya. Malaikat Jibril juga dikenal sebagai penghulu para malaikat. Dia adalah salah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 87 sampai 98 dan At-Tahrim ayat 4. Yang kedua, Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk mengatur urusan makhluk Allah sekaligus mengatur rezeki terutama kepada manusia. Mengatur air untuk hujan, petir, dan sebagainya. Yang ketiga, malaikat Israel. Malaikat Israel diberi tugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya. Yang keempat, malaikat Israfil. Namanya tidak tersebut secara khusus di dalam Al-Quran, tetapi tugasnya dijelaskan sebagai peniup sangkakala atau trompet bertanda datangnya hari kiamat. Kemudian yang kelima, untuk 6, Munkar dan Nakir. Kedua malaikat ini bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Yang ketujuh dan kedelapan, Raqib dan Atid. Keduanya mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Kemudian yang ke-9, malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan bertugas menjaga surga dan memimpin para malaikat pelayan di surga. Selain dari malaikat di atas, ada beberapa malaikat lain yang diberi tugas Allah. Di antaranya, ada malaikat yang bertugas memikul arsy. Ada malaikat yang bertugas menggerakkan hati manusia untuk berbuat baik. Ada juga malaikat yang bertugas mendoakan orang yang beriman supaya diampuni segala dosanya oleh Allah. Selanjutnya, malaikat yang ikut menghadiri sholat subuh dan asar. Ini menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian malaikat ada yang menghadiri majelis-majelis zikir, serta malaikat yang memberikan bantuan kepada orang-orang yang beriman dengan izin Allah. Itulah beberapa nama atau tugas malaikat yang perlu kita ketahui agar lebih baik keimanannya. Contoh perilaku beriman kepada malaikat. Apa saja contohnya? Yang pertama, teliti. Iman kepada malaikat akan melahirkan sikap teliti dalam diri seorang mukmin. Teliti berarti cermat
atau seksama, berhati-hati, penuh perhitungan dalam berpikir dan bertindak, serta tidak tergesa-gesa dan tidak ceroboh dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, disiplin. Iman pada malaikat akan membentuk kepribadian disiplin bagi seorang mukmin. Disiplin adalah sikap patuh dalam melaksanakan aturan, ketentuan, atau tata tertib yang berlaku secara sadar, tanpa paksaan dan tanpa pamrih. Contoh perilaku yang lain adalah waspada. Waspada berarti hati-hati dan mawas diri. Sikap hati-hati tersebut juga dapat dikatakan waro atau wara, yaitu sikap berhati-hati menjaga diri dari sesuatu yang khawatir membahayakan kehidupannya di akhirat nanti. Sebagai mukmin, sikap waro ini diwujudkan dengan menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, berhati-hati menjaga diri dari barang yang diharamkan, berhati-hati dari perilaku tercela yang tidak dapat merugikan diri sendiri, yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hikmah iman kepada malaikat. Apa saja hikmah iman kepada malaikat? Ada beberapa yang harus kalian ketahui tentang hikmah iman kepada malaikat. Antara lain, yang pertama, mempertebal rasa iman karena semakin jelas akan keagungan dan kemuliaan Allah dengan menciptakan malaikat. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah karena kita diciptakan sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk lain, termasuk malaikat. Yang ketiga, membentuk sikap hati-hati dalam menjalankan kehidupan ini karena Allah memiliki pembantu-pembantu atau makhluk lain yang bertugas untuk mengawasi dan mencatat amal perbuatan manusia. Nah, sekarang kita mempelajari golongan orang-orang yang mendapat doa malaikat. Mungkin ini baru kalian dengar, kalian tahu, sehingga harus diperhatikan dengan seksama. Apa saja golongan yang mendapat doa malaikat? Antara lain, pertama, orang yang tidur dalam keadaan suci. Suci berarti kita menjaga wudhu. Jangan sampai pada waktu kita tidur tidak wudhu sehingga tidak mendapatkan doa malaikat. Yang kedua, orang yang duduk untuk menunggu sholat. Menunggu sholat termasuk mendapat doa malaikat. Yang ketiga, orang yang berjajar dari barisan yang pertama dalam sholat. Nah, ini sholat yang pertama mendapat doa kebaikan oleh malaikat. Kemudian orang yang berjajar di barisan kanan dalam sholat. Selanjutnya, orang yang menyambung barisan dalam sholat. Kemudian, orang yang berada dalam jamaah sholat. Nah, ini sholat jamaah, menunggu dan sebagainya, mendapat doa kebaikan Allah melalui malaikat. Selanjutnya, pada saat para malaikat mengaminkan bacaan amin imam sholat pada surat Al-Fatihah. Jadi pada surat Al-Fatihah terakhir, amin, malaikat juga ikut mengamini. Selanjutnya, orang yang duduk di tempat sholat setelah mengerjakan sholat berarti berzikir. Salah satunya iktikaf, itu mendapat doa dari malaikat. Kemudian, orang yang mengerjakan sholat subuh dan sholat asar berjamaah. Nah, subuh dan sholat asar berjamaah mendapat doa dari malaikat. Yang selanjutnya, orang yang mengucapkan sholawat Nabi juga mendapat doa dari malaikat. Satu sholawat akan mendapat kebaikan 10 atau keberkahan 10. Selanjutnya, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Ini juga mendapat doa kebaikan oleh malaikat. Kemudian, orang yang mengeluarkan infak di jalan kebaikan. Infak, sedekah di jalan Allah. Kemudian, orang yang makan sahur. Dan yang terakhir, orang yang makanannya dimakan orang lain sedang ia sedang berpuasa. Sedangkan ia sedang berpuasa. Itulah golongan yang mendapat doa. Harus kita pahami, harus kalian mengerti agar kalian bisa melaksanakan dan mendapatkan doa kebaikan oleh malaikat. Selanjutnya, golongan yang mendapat laknat. Tadi mendapat doa, sekarang mendapat laknat oleh malaikat. Apa saja? Yang pertama,
orang yang mencela dan mencaci para sahabat Nabi. Jadi kita nggak boleh mencaci sahabat Nabi, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan sebagainya, boleh kita cerca. Nah, akan mendapatkan laknat dari malaikat. Yang kedua, orang yang melakukan kemungkaran di kota Madinah atau orang yang melindungi orang yang menutupi kemungkaran. Jadi kita nggak boleh melindungi kemungkaran. Akan melaknat, akan dilaknat oleh malaikat. Yang ketiga, orang yang mendolimi penduduk Madinah. Yang keempat, orang yang menisbatkan diri pada selain ayahnya atau walinya. Yang kelima, orang yang membatalkan jaminan seorang muslim. Membatalkan jaminan seorang muslim. Yang keenam, orang yang kikir. Selanjutnya, orang yang menjumpai bulan Ramadan tetapi ia meninggalkannya. Berarti tidak puasa di bulan Ramadan akan mendapatkan laknat oleh malaikat. 8. Orang yang menjumpai orang tuanya masih hidup tetapi di akhirnya ia malah masuk neraka. Jadi kita harus berbakti pada orang tua walaupun orang tuanya masih sudah sepuh, sudah tua, agar kita masuk surga karena kebaktiannya kita kepada orang tua. Selanjutnya, orang yang tidak bersolawat kepada Nabi ketika namanya disebut. Nah, ini selawat harus kita ucapkan biar tidak dilaknat oleh malaikat pada waktu Nabi kita disebut. Selanjutnya, orang yang menodongkan senjata kepada orang mukmin, menodongkan saja mendapat laknat malaikat, apalagi sampai kita membunuhnya atau melukainya. Selanjutnya, orang yang menghalangi tegaknya hukum qisas atau tegaknya hukum Islam. Orang yang menghalangi tegaknya hukum Islam atau qisas akan dilaknat oleh malaikat. Yang terakhir, orang kafir yang matinya keadaan kafir. Nah, ini orang kafir juga mendapat laknat dari malaikat. Bekal apa yang kamu bawa setelah mati, wahai sobat? Sehingga kita harus berusaha bagaimana caranya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.